Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk tetap istiqomah dalam berthalabul ilmi. Tentunya kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang diterima dan diridainya. Salatullah ma'asalamih, malah sama-sama kita haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat kepada beliau, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian dari hamba-hambanya yang kelak akan mendapatkan syafaatil uzma darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita mulai kajian, kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah ditujukan kepada baginda Nabi berikut keluarga dan para sahabatnya, para anbiya, para aulia, para ulama, guru-guru kita, orang tua kita, sahabat kita yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan maghfirahnya, menerima amal-amal solehnya dan menempatkan ruhnya bersama orang yang dicintainya. Keluarga kita, sahabat kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang terkena musibah, mudah-mudahan selalu diberikan ketabahan dan kesabaran, dan mudah-mudahan putra-putri kita Allah jadikan sebagai putra-putri yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solehah wa ala manau bihi salafuna solihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatuz Zawj. Kita akan membahas seputar tentang hal-hal yang perlu untuk diperhatikan saat orang itu akan menikah. Inna sa'adatal usrah wa najabatal aulad wastimraral hayatiz zawjiyah tatawaqqafu ala husni ikhtiyari kullin minaz zawjaini lil akhar. Sungguh kebahagiaan di dalam berinteraksi, kecerdasan anak, keberlangsungan hidup dalam berumah tangga itu tergantung baiknya atau bagusnya seseorang di dalam memilih lawan atau memilih calonnya. Untuk itu perlu kita membahas tentang kriteria-kriteria calon istri, calon suami yang ideal. Disebutkan oleh beliau di antara kriteria yang paling utama adalah ad-din as-sahih. Calon itu harus memiliki faham agama yang benar. Dalam sebuah hadis dikatakan tungkahul mar'atu li arba'. Wanita itu biasanya dinikahi karena 4 faktor. Yang pertama adalah limaliha, karena hartanya. Yang kedua wali hasabiha, karena nasabnya.
Yang ketiga wali jamaliha, karena kecantikannya. Yang keempat wali diniha, karena agamanya. Cuma saran Nabi, fadfar bidadid din taribat yadak. Untuk itu prioritaskanlah sisi agamanya, niscaya kau akan mendapatkan keberuntungan. Kita tahu bahwa agama menjadi prioritas, terutama dalam hal ini adalah yang seakidah. Karena kalau kita berumah tangga, di sisi lain memiliki akidah yang berbeda, maka potensi konflik ideologi, konflik keyakinan dalam rumah tangga itu cukup terbuka lebar. Untuk itu kita berusaha sebisa mungkin untuk memilih calon kita, calon yang memang memiliki akidah as-sahihah, akidah yang benar, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Dalam sebuah hadis dikatakan sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya nanti akan merasakan api neraka kecuali satu. Salah satu sahabat Nabi bertanya kepada beliau, "Faman hiya ya Rasulullah?" Rasul, agak-agak satu itu siapa itu Rasul? Beliau memberikan jawaban, "Ma ana alaihi wa ashabi." Mereka yang selalu konsisten mengikutiku dan sahabat-sahabatku. Al-Imam Syafi'i berdasarkan dari riwayat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan ma'an alaihi wa ashabi, orang yang mengikutiku dan sahabatku adalah golongan ahli sunnah wal jamaah. Sekali dari situ itu bisa kita pahami betul bahwa memang akidah menjadi prioritas utama di dalam kita memilih calon. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadukum, idza khataba ilaikum man tardawna dinah wa khuluqah fazawwiju. Illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun arid." Apabila ada seseorang yang baik agamanya melamar kalian, baik juga akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Kecuali kalian ada pertimbangan lain yang itu nanti akan menjadi fitnah di muka bumi ini. Artinya kita sebagai wali, sebagai orang tua, ketika kita punya anak perempuan, lalu kemudian datang ke kita untuk melamar putri kita, jika kita melihat bahwa dari sisi agamanya kelihatannya dia memang layak untuk dijadikan sebagai imam dari anak kita, dia adalah laki-laki yang soleh, dia adalah laki-laki yang baik, ya, maka hendaknya kita nikahkan anak kita ke dia. Adalah Khadijah
wanita yang luar biasa. Ketika beliau melihat bagusnya perangai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau memberanikan diri untuk melamar baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan sebagai pendamping hidupnya. Dalam berumah tangga diharapkan tidak 1, 2, 3 hari, tapi diharapkan mudah-mudahan untuk selamanya. Seseorang bisa menjalani hidup berumah tangga secara awet, permanen, itu kalau memang calonnya itu adalah merupakan orang yang diidam-idamkan olehnya. Sekiranya tidak, maka potensi hal-hal yang tidak diinginkan seperti cerai itu besar kemungkinan akan terjadi. Bapak Ibu yang kami muliakan, selain memiliki akidah yang benar, berikutnya dia memiliki akhlak yang baik. Kadang ada yang pinter, akidahnya benar, tapi interaksi sosialnya dengan lingkungan kurang bisa diterima. Karena akhlaknya merupakan akhlak yang tidak baik. Ya. Maka beliau menjelaskan bahwa akhlak yang baik juga sangat penting untuk kita jadikan sebagai pertimbangan di dalam memilihkan, ya, dalam memilihkan pasangan hidup untuk anak kita semua. Kemudian setelah akhlak adalah an-nasab, nasabnya. Kita lihat orang tuanya. Ya. Orang tuanya ini nasabnya kemana ini? Bukan untuk kemudian membanggakan nasab, oh tidak. Ya. Tapi kita mencari pasangan hidup yang memiliki nasab yang baik. Tujuannya adalah supaya ke depan generasi yang keluar dari keluarga kita adalah generasi yang baik. Karena memang umumnya buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau bapaknya soleh, insya Allah anaknya nanti soleh. Tapi sebaliknya kalau bapaknya salah, insya Allah anaknya juga tak jauh berbeda. Walaupun sebenarnya terkait dengan hal ini, lingkungan sangat mempengaruhi terhadap keberadaan anak ini sendiri. Ya. Tapi yang namanya tabiat, karakter, itu biasanya ya dipengaruhi oleh genetik daripada orang tuanya. Ya. Oleh karena itu, sebelum jauh melangkah, upayakan kita teliti dulu. Dulu orang tuanya kayak apa? Rekam jejaknya kayak apa sih? Ya. Kalau sekiranya memiliki nasab yang baik, ya sudah. Ya, kita ambil dia sebagai menantu kita. Cuma nggak boleh juga kemudian seseorang itu hanya membanggakan nasabnya saja. Ya, istilah bahasa pepatah Arab mengatakan inna abaha wa abaha qad balagha fil majdi ghayataha. Ya, ada istilah famay yushabih abahu fama dhalam. Orang itu kok enggak mirip dengan bapaknya, zalim itu.
bapaknya bagus, tapi dia kok nggak bagus, zalim itu. Andaikan orang itu kok punya nasab yang baik, bapaknya pejuang, kok dia tidak menjadi pejuang, ya, itu bagian dari kezaliman, kata beliau. Bisa jadi mungkin dia bangga punya bapak, punya kakek seperti itu. Cuma tidak menutup kemungkinan kakek sama bapak malah nyesel punya anak dan cucu seperti itu. Oh, tuh bapakku tuh. Bapakku, kakekku dulu. Iya, itu kakekmu. Terus kamu gimana coba? Ya. Jangan-jangan kau senyum malah, tapi beliau malah menangis pula. Waduh, cucu tak tahu diri ini nampaknya nih. Ya. Jadi nasab itu penting. Ya. Ada sebagian yang mengatakan lihat dulu bobot, bebet dan bibit. Nah, bibitnya tengok juga. Itu. Walaupun nggak jaminan juga. Ya, nasabnya baik kemudian menjadi baik, enggak juga. Ya. Ada juga yang atasnya baik tapi bawahnya tak baik. Tuh. Kemudian berikutnya Allah yakuna bainaz zaujaini qarabah qaribah. Hendaknya di antara suami dan istri tidak ada hubungan kekerabatan yang terlalu dekat. Kekerabatan yang terlalu dekat. Semisal saya punya abang. Abang saya itu punya anak laki-laki. Saya punya anak perempuan. Antara saya dengan abang itu kan kerabat dekat itu. Andaikan saya nikahkan anak saya ke anak abang saya, itu sah-sah saja. Tapi nggak bagus, nggak baik. Ya, itu masuk kategori yang tadi, kerabat yang terlalu dekat. Sepupu istilah kita. Ya, sepupu. Sepupu itu boleh tapi kurang baik. Lain halnya kalau cucu saya dengan cucu abang saya, nah itu bagus. Jadi kalau diurut pertama itu kerabat yang agak jauh. Ketemunya cucu ataupun cicit, itu bagus. Sekiranya nggak ada yang cocok, kalau bisa cari orang lain. Ya, jika perlu orang Melayu nikah dengan orang Padang nikah dengan orang Bugis nikah dengan orang Jawa nikah dengan orang Betawi nikah dengan orang Flores nikah dengan orang apalagi sukunya ya. Pokoknya suku Nias nikah dengan, oh itu bagus itu. Daripada nikah dengan kerabat yang terlalu dekat tadi itu. Sepupu itu. Ya. Karena kalau terlalu dekat itu kurang baik. Ada riwayat yang menyatakan la tankihul qarabah al-qaribah. Kalau bisa jangan kalian menikah dengan kerabat dekat kalian. Fa innal walada yukhlaqu dawiyan. Karena anak yang akan terlahir dari kerabat yang terlalu dekat itu besar kemungkinan dia akan lemah, baik dari sisi fisik ataupun lemah dari sisi mental. Ya. Kemudian berikutnya adalah al-kafaah. Kafaah itu
sekufu itu selevel. Ya. Yang dijadikan tolak ukur sekufu itu yang pertama adalah ad-din wassalah. Dari sisi keagamaan dan kesolehannya. Oleh karena itu kata beliau, falaisal fasiku kufuan li afifatin sholihah. Orang fasik, orang yang terlalu sering melakukan dosa kecil atau pernah melakukan dosa besar, dinilai tidak sekufu dengan perempuan yang sholihah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Ya. Apakah orang yang beriman itu sama dengan orang yang fasik? Maka Allah tegaskan, la yastawun. Tentunya mereka enggak sama, beda dong. Ya. Yang kedua, dari sisi al-hirfah, profesi. Ya. Fasahibu hirfatin dani'atin, orang yang memiliki profesi yang berpotensi terkena najis, seperti tukang bekam, kemudian sapu, itu tentunya beda dengan pedagang, ya, tajir, qadhi. Ya, qadhi itu pemutus hukum. Kemudian anaknya orang alim. Itu tentunya beda. Nah, itu idealnya menjadi perhatian juga. Kemudian as-salamah minal uyub al-musbidah lil khiyar fi fashin nikah. Di antara kriterianya adalah upayakan keberadaan calon itu selamat dari aib-aib, selamat dari cacat yang menjadikan seseorang itu diperbolehkan untuk menetapkan khiyar ataupun memilih untuk melanjutkan pernikahan atau memilih untuk menyelesaikan pernikahan. Ya. Contoh yang enggak selamat dari aib adalah man bihi junun, orang gila. Kalau ada suami kok punya istri, mohon maaf, gila ketepatan, maka dalam hal ini suami boleh untuk menggunakan hak khiyarnya, hak pilihnya untuk melanjutkan tali pernikahan atau menyudahi. Begitu juga andaikan ada istri kok memiliki suami yang junun ataupun gila, maka dia juga boleh untuk menetapkan khiyar, memilih. Au baros, atau bisa jadi keberadaan istrinya itu punya penyakit atau suaminya sama. Baros. Baros itu kayak lepra. Boleh untuk menetapkan khiyar. Kayaknya nggak lanjut ini. Atau penyakit orang yang selalu melakukan hubungan dengan orang lain, penyakit apa namanya? AIDS. Nah, itu boleh juga pasangannya untuk menetapkan khiyar. Ini kayaknya pasangan saya terjangkit ini potensi penularannya besar ini. Oh, jangan-jangan di belakang kita dia main pula ini. Udahlah, maka boleh untuk menetapkan khiyar. Lah, sebelum itu terjadi, maka upayakan selektif dulu. Selektif betul kita. Oh, itu kelihatannya dia tidak melakukan ini dan itu. Oh, silakan lanjut berarti. Tuh.
Kemudian berikutnya al-baqarah. Ya. Al-baqarah. Kalau memungkinkan, kalau bisa cari pasangan yang masih perawan atau masih bujang. Ya. Ada orang kadang berargumen, loh, Nabi kan nikah pertama itu cari janda dulu, yaitu Khadijah. Tapi sabda Nabi, ya, sabda Nabi ke sahabatnya, beliau mengatakan, alaikum bil abkar, hendaknya kalian memilih wanita yang perawan dulu. Ya, itu perintah beliau. Maka para ulama mengatakan, kalau bisa ya yang perawan. Tapi kalau sekiranya yang perawan gak dapat juga, nah janda jadilah. Ya, syukur-syukur niatnya nolong. Wah, itu bagus lah itu. Ya. Tapi jangan pula cari janda tapi tujuannya lain. Katanya nolong, tapi ternyata enggak juga. Ya. Kata istri zaman sekarang, jangan kau bergaya pula nolong janda kalau pada akhirnya istrimu juga akan jadi janda. Nah, itu dia kata istri zaman sekarang. Ya. Dari Jabir dikatakan, tazawwajat imra'atan fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tazawwattu imra'atan. Aku pernah menikah dengan seorang perempuan di masa baginda Nabi. Falakitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertemu dengan Nabi. Faqala ya Jabir. Lalu kemudian baginda Nabi mengatakan, Jabir, tazawwajta? Apakah kau sudah menikah? Qultu. Aku kemudian memberikan jawaban, na'am. Iya Rasul. Qala bikrun am sayyib. Kau nikah dengan perawan atau dengan janda? Qultu. Jabir mengatakan janda Nabi. Fahala bikran tula ibuha. Jabir, cobalah kalau bisa kau nikah dengan yang perawan dulu. Ya. Qultu, lalu kemudian beliau memberikan jawaban, ya Rasulullah, innali akhwat fa khasyitu an tadkhula baini wa bainahun. Ya Rasul, saya itu punya banyak saudara pula. Ku khawatir antara aku dan mereka itu melakukan sesuatu. Akhirnya baginda Nabi memberikan jawaban, innal mar'ah tungkalu ala diniha wa maliha wa jamaliha fa'alaika bidzatid din taribat yadak. Wanita itu hendaknya dinikahi karena agamanya, atau bisa boleh karena hartanya atau kecantikannya. Tapi prioritasnya kalau bisa karena agama. Wa kadzalika yustahabbu ayyakuna zawju bikran lam yasbik lahu an tatazawwaj. Begitu juga kalau bisa ibu-ibu atau perempuan juga nikah dengan laki-laki yang latar belakangnya itu bujang, bukan duda. Cuma sebagian orang, Pak Ustadz, kayaknya zaman sekarang lagi ngetren cari duren. Oh, duren gimana? Duda keren Pak Ustadz. Oh, gitu juga ternyata. Yang dicari duren, duda keren, cocok Bu. Wah, ibu-ibu kayaknya gitu juga kayaknya. Insyaallah. Kemudian berikutnya al-walud, dianjurkan untuk menikah dengan perempuan yang diperkirakan anaknya banyak. Masya Allah. Al-walud. Gimana kita tahu Pak Ustadz anaknya banyak? Apa perlu dicoba dulu? Oh enggak. Jangan coba-coba. Nggak boleh. Coba dulu baru nikah. Nggak boleh. Nikah dulu baru
Terus dari mana taunya? Ya dilihat dari anaknya, dari ibunya. Ibunya itu anaknya berapa? Oh, ibunya anaknya 15. Ini mantap nih kayaknya nih. Mungkin anaknya tak jauh beda. Ibunya 15, mungkin nanti anaknya separuh lah. Agak-agak 7 atau 8. Insyaallah. Ya. Dalam sebuah hadis baginda Nabi bersabda, "Tazawwajul walud al-wadud fa inni mukasirun bikumul umam yaumal qiyamah." Nikahlah dengan perempuan yang banyak anaknya, perempuan yang mencintaimu. Karena aku sungguh bangga di hari kiamat nanti ketika melihat banyaknya umatku. Ya, jadi yang banyak anaknya dan mencintai suaminya. Jangan pula bertepuk sebelah tangan. Kau cinta dia tapi dia tidak cinta kau pula. Jangan. Ya. Ya, mudah-mudahan saling mencintai. Nah, itulah beberapa kriteria yang disampaikan oleh beliau ketika orang itu ingin cari jodoh. Ya, khusus untuk yang belum dapat jodoh. Yang sudah dapat jangan pula cari lagi. Ini kayaknya Pak Ustadz dari kriteria yang tadi dijelaskan ada dari pasangan kami yang belum sesuai dengan kriteria. Gimana kalau kita cari lagi Pak Ustadz? Jangan, tak usah. Apa yang ada aja itu benerin, ya. Baik, saya kira demikian. Silakan Bapak Ibu sekiranya ada hal-hal yang perlu untuk didiskusikan jika ada. Jika tak ada kita boleh lanjut. Ada? Tak ada. Apa Pak Haji? Wah, baik, sambil nunggu isyraq. Jika tidak ada kita lanjut. Sanian berikutnya ru'yatul mahtubah wan nazar ilaiha. Anjuran untuk melihat calon sebelum dilamar, sebelum dinikah. Ya. Jadi sebelum terjadinya pernikahan dianjurkan untuk lihat dulu. Tapi sekali lagi cuma ngelihat, bukan menyentuh. Ya. Pak Ustadz boleh nggak ngelihat berkali-kali? Boleh. Lihat sekali, kayaknya belum yakin cocok nggak ini ya. Besok ngelihat lagi. Ya, datang ke rumahnya. Ya, mohon izin kepada bapak ibunya. Nanti ditemenin sama ibunya. Bukan berdua, bukan. Tapi tetap ditemani oleh ibunya. Tetap ditemani oleh saudaranya. Ya. Dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW dari Abi Hurairah mengatakan kuntu indan Nabi SAW. Aku dulu pernah duduk-duduk bersama baginda Nabi. Fa'atahu rajulun, lalu datang kepada Nabi seorang laki-laki. Fa'ahbarahu annahu tazawwajam ra'atan minal ansar. Lalu kemudian laki-laki tadi itu menginformasikan bahwa dia akan menikah dengan perempuan dari Ansar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian baginda Nabi bersabda, "Anadzarta ilaiha." Pertanyaan ini. Apakah engkau sudah melihat calonnya? Qala. Laki-laki tadi memberikan jawaban, "Lah, belum Nabi. Belum."
Qala, lalu kemudian baginda Nabi bersabda, "Fadhhab, pergilah kau. Fangdur ilaiha, kau tengok dia." Ya. Fa inna fi ayunil ansar syai'an. Karena dalam pandangan wanita Ansor ada sesuatu yang akan menakjubkan. Ya, kau tengok dulu, siapa tahu kau tertarik. Ayah talifna an uyuni ghairihinna rubbama la yu'jibuk. Nah, bisa jadi kau mendapatkan pandangan yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita lain. Wa an Abi Humaid As-Sa'idi, dari Abi Humaid As-Sa'idi juga dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khataba ahadukum imra'atan fala junaha alaihi ay yanzura minha. Apabila salah satu di antara kalian melamar perempuan, maka tak berdosa jika kalian melihatnya terlebih dahulu. Melamar, tengok dulu, enggak apa-apa. Idza kana inama yanzuru ilaiha li khidbatiha. Yang paling penting saat melamarnya itu tujuannya itu adalah untuk, ya, saat melihat tujuannya untuk melamar, bukan tujuan yang lain, bukan. Ya. Kemudian hududun nadhar, apa yang dilihat, batas-batas yang boleh dilihat apa ini? Wala yajuzu lil khatib ayang zura minal mahtubah illa ila wajhiha wa kaffaiha dhahran wa batnan. Tidak boleh bagi laki-laki yang melamar untuk melihat wanita yang dilamar kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya, baik yang luar ataupun dalam. Ya, ditengok telapak tangannya kayaknya mulus, insya Allah tubuhnya juga mulus, insya Allah. Tapi sekali lagi cukup ditengok, tak lebih dari itu. Tak boleh disentuh, apalagi digandeng. Ya, tengok aja. Kalau dah tengok cocok, lamar. Kalau sudah dilamar, ya kalau bisa tak usah lama-lama. Lamaran 2 tahun pula, kelamaan itu. Ya, lebih cepat lebih baik. Ya. Dan bukan berarti kalau sudah dilamar itu menjadi separuh halal, enggak juga. Ya, kapan halalnya? Halalnya kalau sudah qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkuri halan. Kuterima nikah dan kawinnya dengan mahar yang telah disebutkan dibayar tunai. Itu baru halal. Tapi kalau masih lamar aja, kemarin dah sampai ke orang tuanya, Pak Ustadz, dah runding dah, agak-agak 2 tahun lagi lah, belum. Ya, jangan pula dibawa ke Singapura, ya jalan berdua, apalagi sampai nginap di hotel. Begitu nginap di hotel, agak-agak kamarnya sama atau beda itu. Ya, kalau kamarnya sama, waduh, berat itu kayaknya ujian malam tuh. Ya, mudah-mudahan Allah lindungi anak-anak kita. Allah lindungi kita juga dari hal-hal yang tidak diperkenankan oleh syariat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang bertanyakan? Baik, sekiranya tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.